Saranjana adalah kota gaib misterius yang keberadaannya tidak bisa dilihat oleh mata awam. Bahkan, kota Saranjana ini tidak tercatat dalam Google Maps. Tapi, anehnya ada beberapa kejadian mistis yang dialami oleh orang-orang yang mengaku pernah masuk ke dalam kota gaib ini. Dan beberapa bulan lalu sempat viral beredar foto dari seorang pengguna TikTok asal Makassar yang sedang berlibur ke Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saat itu dia tengah asik berselfie dengan background Gunung Mamake di belakangnya. Tapi setelah dia melihat-lihat kembali fotonya, ternyata ada satu foto yang dirasa sangat aneh. Karena foto itu memperlihatkan siluet bayangan kota-kota megah di belakang Gunung Mamake. Lalu, apakah kota gaib ini memang benar-benar ada? Atau kota ini hanyalah ilusi dari angan-angan banyak orang yang mendambakan kota modern bak kota Saranjana? Daripada penasaran, mari kita ungkap fakta dan mitos kota Saranjana. Saranjana dalam bahasa India berarti tanah yang diberikan alias tanah hibah. Jadi dulunya Kesultanan Banjar memberikan hadiah berupa tanah di Pulau Laut kepada Pangeran Purwoboyo sebagai imbalan perdamaian. Tapi guys, ada juga nih sejarah lain yang mengatakan kalau kota Saranjana ini bermula dari seorang tetua suku Dayak Samihim yang bernama Sambu Ranjana. Kota Saranjana ini diduga muncul pada pra-abad ke-17 Masehi atau kira-kira di tahun sebelum 1660-an. Nah, diketahui pada pra-abad ke-17 Masehi ini merupakan masa kekuasaan dari suku Dayak Samihim. Suku Dayak Samihim ini adalah suku pertama yang sudah mendiami wilayah timur laut Kepulauan Kalimantan Selatan. Jadi, suku Dayak ini sudah tinggal di sana jauh sebelum tahun 1660-an. Tapi karena sempat terjadi peperangan di masa itu, makanya suku Dayak Samihim ini pun memutuskan untuk meninggalkan kota Saranjana. Dan akhirnya wilayah Kepulauan Saranjana ini menjadi kekuasaan Kesultanan Banjar. Lalu kemudian tanah ini pun akhirnya dihibahkan ke Pangeran Purwoboyo sebagai tanda perdamaian. Meskipun sebenarnya suku Dayak Samihim ini sudah lama meninggalkan wilayah Saranjana, tetap saja orang-orang terdahulu menamai kota ini dengan nama Sambu Ranjana, yaitu nama dari tetua pertama suku Dayak Samihim. Dan sampai akhirnya lambat laun pelafalannya pun berubah menjadi Saranjana. Nah, setelah Pulau Laut ini jadi wilayah kekuasaan Pangeran Purwoboyo, dari sinilah Pangeran Purwoboyo memerintahkan putranya yang bernama Gusti Busu untuk membuat wilayah Pulau Laut ini menjadi kota yang maju berbeda dari kerajaan manapun. Tapi nggak ada yang pernah tahu nih guys, apakah kota maju ini benar-benar didirikan oleh Pangeran Purwoboyo dan Gusti Busu? Karena sejarah tentang Pangeran Purwoboyo, suku Dayak Samihim, dan Kesultanan Banjar ini tidak lengkap guys. Ditambah lagi tidak adanya jejak peninggalan bangunan modern yang ada di sana. Justru lambat laun masyarakat wilayah sekitar Kalimantan Selatan percaya kalau wilayah Pulau Laut ini atau kota Saranjana ini dihuni oleh para bangsa jin. Jadi guys, menurut orang yang pernah masuk ke kota Saranjana ini, dia bercerita bahwa penduduk kota Saranjana ini tidak sama seperti manusia pada umumnya. Mereka jauh lebih cantik dan tampan-tampan. Oke, sekarang kita bahas fakta dan mitos yang beredar di masyarakat. Seorang ahli pembuat peta berkebangsaan Jerman bernama Solomon Muller pernah membuat peta di wilayah pedalaman Borneo. Jadi, orang zaman dulu menamai Pulau Kalimantan ini dengan sebutan Borneo. Pada tahun 1845, Solomon Muller ini tengah meneliti flora dan fauna di kepulauan Indonesia, termasuk wilayah Pulau Laut. Dan di peta yang dia buat ini tertuliskan nama Tanjung Saranjana yang berada di selatan Pulau Laut, berbatasan dengan Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Aneh kan guys, kenapa kota Saranjana ini bisa ada di peta zaman Belanda? Apakah dulunya nih Solomon Muller pernah benar-benar masuk ke kota Saranjana ini? Makanya dia bisa memetakan wilayah Saranjana ini dengan sangat detail. Apalagi Muller ini adalah seorang ahli pembuat peta yang sudah mendapatkan legalisasi dari pelatihan di Museum Leiden yang terkenal di Belanda. Menurut kalian gimana guys? Apa kalian percaya?
Dan ada lagi nih guys, Müller sempat menuliskan kamus petanya tentang Tanjung Saranjana ini yang isinya sudah diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu Saranjana adalah tanjung di sisi selatan Pulau Laut yang merupakan pulau di bagian tenggara Kalimantan. Bahkan peta sekaligus kamus petanya ini masih ada sampai sekarang di Museum Amsterdam, Belanda. Di tahun 1980-an pernah ada truk besar dari Jakarta yang mengangkut alat berat datang ke Kalimantan Selatan dengan bertuliskan alamat kota Saranjana. Bahkan guys, semua alat beratnya itu sudah dibayar lunas. Tapi setelah sampai sana, justru orang-orang dari Jakarta ini kebingungan karena wilayah penduduk sana mengatakan bahwa kota Saranjana itu tidak ada. Ada juga nih guys, cerita dari seorang pengemudi kapal feri yang mengangkut banyak sekali penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Saat si pengemudi kapal feri ini mau menepi ke pelabuhan Batu Licin, tiba-tiba saja para penumpang ini hilang. Iya guys, semuanya lenyap gitu aja. Merinding gak guys? Gimana guys, apa kalian percaya? Atau mungkin dari kalian nih pernah mengalami kejadian mistis saat kalian ada di kota Saranjana? Boleh nih bagi-bagi ceritanya di kolom komentar. Next, yang terakhir, ceritanya ini datang dari seorang kurir yang kala itu sedang mengantarkan paketnya ke distrik Nabula, daerah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Tapi guys, sesampainya kurir ini di sana, dia otomatis langsung tanya-tanya dong di mana sih alamat distrik Nabula ini. Tapi ternyata semua orang di sana tidak tahu menahu tentang distrik Nabula ini. Karena dia juga udah capek nih, bingung tanya sana-sini tapi nggak ada yang tahu di mana letak distrik Nabula. Akhirnya kurir itu pun memutuskan untuk balik lagi ke kantor. Tapi saat dia mau balik ke kantor, dia dicegat oleh seorang kakek yang tiba-tiba langsung mengibaskan kain di depan matanya. Dan sesaat itu juga dia ini sudah berada di depan jalanan yang mulus dan lebar. Setelah dia tahu, dia ini ternyata sudah berada di kota Saranjana. Dia ini sangat takjub karena melihat bangunan di sana sangat megah, jauh berbeda dengan yang pernah dia lihat di kota-kota besar lainnya. Di sana dia bertemu dengan gadis yang sangat cantik, tidak sama seperti manusia pada umumnya. Nah, setelah ketemu sama gadis itu, dia pun langsung mengantarkan paket yang dipesan oleh si gadis. Di sini ya, si gadis membayarnya dengan emas 4 kg. Gila guys, bayangin emas 4 kg loh. Si kurir ini sempat menolak karena dia rasa itu nggak wajar dan kayak nggak biasa gitu loh. Namun si gadis ini bilang ke si kurir kalau ini adalah hadiah. Karena udah bilang gitu, mau nggak mau emasnya ini pun dibawa pulang dong sama si kurir. Karena dia sangat senang mendapatkan emas dan juga bertemu dengan gadis cantik, dia pun akhirnya pulang. Namun setelah kejadian itu dia langsung jadi kurir langganan yang mengantar pesanan ke kota Saranjana. Nah, gimana guys? Kalau membahas kota Saranjana ini memang nggak pernah ada habisnya. Banyak sekali hal yang pengen banget kita tahu tentang kota Saranjana ini. Terlepas dari benar enggaknya mitos yang beredar di kalangan masyarakat, namanya bangsa jin memang pasti ada dan bahkan berdampingan dengan kita para manusia. So, kalian mau percaya atau enggak, itu terserah sama diri kalian masing-masing. Yang terpenting, dimanapun tempatnya, kita harus bisa jaga sikap dan juga jaga omongan kita. Karena sebenarnya kota gaib ataupun kerajaan gaib ini memang benar-benar ada guys, cuman kita aja yang tidak pernah menyadarinya atau bahkan menutup mata kalau kita ini hidup berdampingan dengan kaum jin. So, itu dia guys, fakta dan mitos mengenai kota gaib Saranjana. Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys, apakah kalian percaya dengan adanya kota gaib Saranjana ini? Dan kurang lebihnya aku mohon maaf guys jika ada salah-salah kata, dan juga jangan lupa di like serta share ke teman-teman kalian jika kalian suka, dan subscribe channelku di bawah, nyalain loncengnya biar kalian notif kalau aku upload video baru. Jangan lupa juga nih follow media sosialku di bawah. Terima kasih buat yang udah nonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Take care and see you guys. Bye bye.